Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya? Siap. Sehat-sehat? Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas nomor 3. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kelas, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Absen ya. Abel Karma, Ahmad Hoirman Kakak, Adi Rahmanda, Kiana Sakatri. Ya, sudah dipanggil semua ya. Ya, adakah yang masih ingat materi kita kemarin? Ya, silakan Yuni. Kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki. Ya, untuk hari ini Ibu akan membahas masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Adakah yang tahu apa saja bentuk-bentuk kelompok sosial? Oh ya, sekarang buka. Kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Ya, benar sekali. Bentuk kelompok sosial itu ada dua, ada kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Nah, ini ada sebuah kata mutiara ya, berkaitan dengan solidaritas. Jadi, solidaritas itu bukanlah tindakan amal, tetapi saling membantu antar kekuatan yang berjuang untuk tujuan. Nah, ini Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita. Jadi, pembelajaran kita itu mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial, problem based learning, kemudian dengan menggunakan model snowball throwing. Jadi nanti Ibu akan menggunakan media bola ya untuk kalian bisa gunakan ketika berdiskusi. Nah, harapannya dengan belajar ini, harapannya belajar kita hari ini tuh nggak sia-sia. Tujuannya ya ada ini, ya. Dari tujuan ini nanti langkah-langkah pembelajaran berkaitan dengan tadi snowball throwing itu nanti akan membentuk menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian membentuk kelompok. Kalian nanti mempresentasikan hasil pertanyaan yang sudah diberikan dari kelompok lain. Bisa dimengerti? Untuk melanjutkan ke materi berikutnya, Ibu punya gambar ya. Ini ada beberapa gambar berkaitan materi yang akan kita nanti pelajari dan diskusikan. Nah, di sini adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Kemarin satu itu keluarga sedang makan bersama Bu. Ya, ini ya yang dilihat Dadung. Ini gambar. Nah, jadi ini salah satu contoh kumpulan sebuah keluarga yang makan bersama. Kemudian nomor yang kedua, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, Freddy. Itu kumpulan yang baju merah itu supporter bola. Ya, benar sekali ya. Yang baju merah kita bisa lihat dengan kostumnya, kemudian ada tulisan Indonesia. Ini merupakan kumpulan ya, kelompok supporter sepak bola. Kita lanjut ya, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan membentuk kelompok ya. Kemudian Ibu meminta nanti kalian dari ketuanya silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ibu akan memberikan sedikit materi. Nah, untuk yang lainnya, anggota yang lainnya, silakan
sosial tidak teratur dan kelompok sosial teratur ya, boleh cari di buku cetak yang kalian punya, silakan bukunya dibuka atau bisa melalui internet. Silakan kalian gunakan HP kalian. Ibu persilakan untuk menggunakan HP. Untuk ketua kelasnya silakan maju ke depan. Untuk hari ini kita sampai diskusi terlebih dahulu ya, karena memang waktunya tidak memungkinkan untuk kalian presentasi di pertemuan berikutnya. Tiga, dari pembelajaran tadi ya, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Janur. Kesimpulannya adalah kelompok sosial teratur yang terjadi atas kesadaran, kesengajaan individu-individu yang membangun kelompok-kelompok tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Kelompok sosial tidak teratur terjadi karena ketidaksengajaan atau tiba-tiba, tidak terencana seperti kerumunan yang tidak sengaja bertemu. Ya, benar sekali. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apa sih yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Ada? Oh ya, silakan Abel. Kelompok sosial yang terjadi atas kesadaran, kesengajaan individu yang membangun kelompok sosial tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Ya, benar sekali. Kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan untuk absen ya. Abel Permanata, Ahmad Hairuman Kata, Alia Putri Ismawardani, Saskia Kanisa, Juliana Saputri. Ya, berarti yang tidak hadir tadi siapa? Alia sama Hafiz. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah kalian masih ingat dengan materi kita yang kemarin? Masih. Ya, silakan. Kelompok sosial yang terjadi atas kesadaran, kesengajaan individu yang membangun kelompok sosial tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Ya, benar sekali. Ya, tadi si Hafiz sudah menyampaikan ya tentang kelompok sosial teratur. Ibu pun punya sedikit kalimat mutiara ya, yang disampaikan oleh Albert Schweitzer. Langkah pertama dalam evolusi etika adalah rasa solidaritas dengan manusia lain. Jadi evolusi itu apa sih? Perubahan. Ya, sebuah perubahan. Evolusi itu perubahan yang bisa dikatakan
sekian lama ya, evolusi. Awalnya dari evolusi. Jadi ternyata langkah pertama dalam evolusi etika, dalam hal sikap, ini adalah rasa solidaritas. Sudahkah kita punya rasa solidaritas? Sudahkah perlu dengan yang lain? Sudah ya. Saya yakin anak IPS itu rasa solidaritasnya itu tinggi ya. Kemudian langkah pembelajaran hari ini tahapan dari kita yang kemarin kalian telah melakukan diskusi ya, diskusi kelompok untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan. Kemudian hari ini Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok saya di kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Untuk pertanyaan yang pertama ada jelaskan ciri paguyuban plutonis. Ciri-ciri paguyuban plutonis adalah yang pertama ada intim, pribadi, dan eksklusif. Yang terakhir kemudian ada suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Kemudian ada pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan jenis dari kelompok sosial tidak teratur yang ada di masyarakat dan berikan contohnya. Jenis kelompok sosial tidak teratur dalam masyarakat adalah yang pertama kerumunan. Kelompok yang terbentuk secara tidak sengaja bersifat sementara. Anggota kelompoknya tidak saling mengenal. Contohnya kerumunan gempa bumi, kerumunan kecelakaan. Kemudian ada publik. Publik merupakan kelompok yang terbentuk di ruang publik tetapi tidak memiliki ikatan. Contohnya orang-orang yang berada di pasar, mal, dan juga tempat ibadah. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan, beri aplaus buat kelompok kalian ya. Tadi kalian sudah menyelesaikan soalnya dengan baik, kemudian sudah mempresentasikan. Sekarang Ibu akan memberikan ya untuk mengevaluasi ya, Ibu akan memberikan lembar kerja. Ini silakan kalian kerjakan secara mandiri ya. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup ya, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Andi silakan. Kelompok sosial tidak teratur terjadi karena ketidaksengajaan, tiba-tiba tidak terencana seperti kerumunan yang tidak sengaja bertemu, misalnya kerumunan publik dan massa. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu ya, apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan merefleksinya. Ya, silakan kita. Dari kelompok sosial teratur dan tidak teratur, saya jadi mengerti bahwa kelompok sosial itu banyak sekali bentuknya dan kita perlu meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi agar kita bisa menerima kelompok lain agar tidak terjadi konflik antar kelompok. Nah, mungkin hari ini cukup ya untuk pembelajaran kita di hari Senin ini. Ya, kalian semua